Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kratul Sarjono. Saya dari kelas TT 45 gabungan 1 kelas robotik dengan NIM 10121213310. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu dengan judul Translate a language to Indonesia using AI from email message. Jadi saya akan menerjemahkan semua bahasa yang dikirim melalui pesan email ke bahasa Indonesia dengan bantuan AI dan software iPad Studio. Yang pertama adalah latar belakang dengan memanfaatkan kemampuan AI generatif seperti GPT atau Google PLM yang terintegrasi di dalam alur kerja UiPath. Proses penerimaan isi email dalam berbagai bahasa ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Hal ini sangat bermanfaat untuk perusahaan yang menangani komunikasi multibahasa dalam jumlah yang cukup besar. Di sini selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi komunikasi, mempercepat proses penerjemahan pesan email dalam berbagai bahasa tanpa perlu menerbahkan secara manual atau menggunakan Google Translate. Yang kedua, mengurangi beban kerja tim, membantu tim customer service, HR, atau operasional dalam menangani email dari kalian atau rekan bisnis skala internasional. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan konsistensi, menghindari kesalahan terjemahan yang umum terjadi saat dilakukan secara manual dan memastikan gaya bahasa yang konsisten. Yang terakhir, mendukung proses otomatisasi end-to-end. Sebagai bagian dari alur kerja otomatis di UiPath, terjemahan email ini bisa langsung digunakan untuk langkah selanjutnya seperti klasifikasi, pengarsipan, atau respon otomatis. Terus, software yang digunakan yaitu yang pertama UiPath Studio, di mana kita akan eh, merangkai sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua Outlook, di mana kita mengambil pesan email. Dan yang ketiga adalah OpenAI yang akan membantu kita dalam menerjemahkan. Mungkin kita bisa langsung saja dalam pengerjaannya. Di sini saya sudah yang pertama, saya membuat get news email, yaitu di mana di sini kita akan mengambil email yang sudah mengirim pesan. eh, ya, jadi di sini tuh kita akan mengambil email dari seseorang yang mengirim, lalu kita masukkannya di dalam sini. Selanjutnya ada log message, di mana ada email body itu adalah variabel yang telah kita buat. Setelah itu kita membuatkan action untuk kita akan menginput email, isi email yang dikirim oleh si teman saya yaitu ini. Dan setelah itu kita akan melakukan pendeteksian bahwasannya email ini tuh menggunakan bahasa apa, dari negara mana. Setelah itu kita melakukan lost message, kita eh, dengan aktivitas yaitu kita mendeteksi bahasa, dan deteksi bahasa ini itu adalah variabel yang kita telah buat di properties detecting language. Terus yang keenam yaitu ada content generation, yaitu di mana di sini kita menyimpan AI, dan bagian prompt ini di mana kita melakukan perintah untuk melakukan penerimaan eh, isi email yang telah dikirim dari orang. Setelah itu ada desain lagi di mana eh, email body itu akan ditranslate dan akan ditampilkan oleh log message. Ah, jadi di sini eh, teman saya sudah mengirim eh, pesan email. Seperti tadi yang kita coba, itu kita akan mengambil emailnya. Setelah itu kita memasukkannya di sini.
Nah, kita langsung coba saja. Nah, setelah kita lakukan yang pertama itu kita mengambil emailnya, yang isi pesan email itu adalah I like playing badminton. Setelah itu kita deteksi bahasa ini itu dari mana, menggunakan bahasa apa. Ternyata menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu kita translate ke Indonesia. Ternyata dia ngomong itu, saya suka bermain bulu tangkis. Dan kayak informasinya itu ada aktivitasnya itu adalah bermain bulu tangkis. Itulah yang kedua. Dan poin kedua adalah itu perasaan suka. Ini kita akan mencoba menggunakan bahasa Portugis. Nah, coba untuk running. Ya, sudah melakukan translate sama seperti sebelumnya. Jadi di mana dia itu akan mengambil email yang telah dikirim. Setelah itu kita bisa lihat di sini itu ada bahasa Portugis. Dan setelah dideteksi itu ternyata itu adalah bahasa Portugis. Setelah itu akan ditranslatekan ke Indonesia. Ternyata dia ngomongnya sama saya suka bermain bulu tangkis. Setelah itu ada ke informasinya, subjeknya itu adalah saya dan aktivitas adalah bermain bulu tangkis. Terus ketiga adalah perasaan suka. Jadi seperti itu. Jadi, keunggulan otomasi penerjemahan email menggunakan AI di iPad, otomatisasi penerjemahan email dengan AI di iPad memungkinkan proses terjemahan berlangsung cepat dan akurat, hanya dalam hitungan detik, tanpa perlu kerja manual. Ini meningkatkan produktivitas tim karena mereka dapat fokus pada tugas inti tanpa kewalahan menangani banyaknya email yang masuk. Dengan dukungan AI atau Google PLM, hasil terjemahan menjadi lebih kontekstual, alami, dan konsisten. Teknologi juga sangat scalable, mampu menangani ratusan hingga ribuan email per hari, serta mendukung berbagai bahasa asing, sangat cocok untuk perusahaan yang beroperasi secara global dan ingin meningkatkan efisiensi komunikasi lintas bahasa. Dan kesimpulannya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi AI seperti GPT dan Google PLM, yang terintegrasikan dalam iPad, perusahaan dapat menyederhanakan proses penerimaan email secara otomatis, cepat, dan akurat. Solusi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam kerja dan komunikasi, tetapi juga membuka peluang untuk menjangkau pasar global dengan lebih percaya diri. Automasi penerimaan email bukan sekedar alat bantu, tetapi langkah strategis menuju transformasi digital yang lebih cerdas dan adaptif. Ini saatnya beralih dari proses manusial ke solusi cerdas berbasis AI yang siap menghadirkan keunggulan kompetitif di era otomasi modern. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.